Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Sedaya kanca-kanca Ibnu IPPNU Bulu Maneslor ingkang kula mulyakaken, baik yang hadir di dalam majelis, yang mewakili maupun yang berada di rumah masing-masing. Marilah sebelumnya kita memulai kegiatan yang sudah kita rencanakan. Terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga konco-konco, dulur-dulur baik yang hadir maupun yang ada di rumah masing-masing diberikan kebahagiaan dan diberikan kesehatan yang cukup sehingga bisa menjalankan apa yang menjadi amanah kehidupan ini dengan baik. Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman. Untuk kesekian kalinya izinkan saya untuk ikut berbahagia karena pada sore hari ini masih bisa kembali menyapa teman-teman baik yang ada di rumah untuk melakukan sekedar ngabuburit online. Dan kebetulan untuk sore hari ini saya berbicara bukan atas nama diri saya sendiri, tetapi mewakili karena kebetulan Pak Mulisin yang tadinya dijadwalkan untuk hari ini bisa mengisi acara ngabuburit online yang memang digelar oleh teman-teman Ibnu IPPNU ini sedang berhalangan, dan tadi sudah kita doakan semoga beliau segera diberikan kesembuhan sehingga bisa mengikuti kegiatan ini pada waktu-waktu yang akan datang. Kebetulan pada sore hari ini saya diberikan tema yaitu mengupas keistimewaan Ramadan. Marilah teman-teman sejenak kita berpikir sedikit tentang keistimewaan bulan Ramadan. Dimana kalau kita melihat kondisi menjelang datangnya bulan Ramadan ini sangat dipenuhi, banyak spanduk-spanduk terpasang mengucapkan selamat datang ya Ramadan, kemudian ucapan selamat juga disampaikan oleh teman-teman kita, kerabat, sanak famili ataupun orang-orang yang dekat dengan kita untuk memberikan ucapan selamat, menunaikan ibadah puasa dan mengucapkan selamat datang pada bulan Ramadan. Layaknya tamu yang istimewa dengan penyambutan yang istimewa, jangan-jangan keistimewaannya kita sendiri belum paham. Maka dari itu pada kesempatan yang baik ini kita akan berbincang-bincang, nanti mohon masukannya dan juga mungkin sedikit hal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dulu ada yang pernah mempertanyakan apakah keistimewaan Ramadan dari bulan-bulan yang lain. Jangan-jangan istimewanya hanya dengan memeriahkan, menyalakan mercon, kembang api mungkin, atau hanya sekedar tutup warung misalkan, atau di bulan Ramadan ini sekedar dengan melaksanakan salat tarawih, kemudian hal-hal yang sifatnya semarak saja, tetapi juga tidak surut pula. Infotainmentnya masih jalan, sinetronnya yang mungkin tidak begitu mendidik juga masih tetap. Demikian juga tingkah laku daripada politik juga sama. Kegiatan yang kita dengarkan dari berita-berita, kenakalan yang terjadi di masyarakat ini juga tidak surut pula. Lalu apa yang menjadi keistimewaan daripada bulan Ramadan ini? Ada beberapa hal yang mungkin kita lihat sebagai keistimewaan, bahwa bulan Ramadan adalah satu-satunya nama bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwa bulan Ramadan ini adalah memiliki keistimewaan karena disebut di dalam Al-Quran. Terlebih lagi, sebetulnya pada saat menjelang datangnya bulan Ramadan, baginda Nabi Muhammad SAW dalam sholat Jum'ah menyampaikan khutbah. Dan di antara dalam khutbahnya itu baginda Nabi Muhammad SAW menyeru, "Atakum syahrus syiyam fihi lailatun khairun min alfi syahr. Fa'alaikum bi arba'i khisalin." Coba perhatikan. Atakum syahrus syiyam, akan segera datang bulan puasa kepada kalian. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Yang di dalam bulan Ramadan itu, syahrus syiyam, ini ada satu malam yang kebaikannya melebihi daripada 1000 bulan.
Fa'alaikum bi'arba'i khisalin. Maka seyogyanya kalian melakukan 4 perkara. Jadi di dalam khutbah baginda Nabi Muhammad SAW menempatkan bulan puasa, bulan Ramadan ini adalah tamu yang istimewa. Keistimewaan bulan Ramadan karena di dalamnya ada satu malam yang kebaikannya melebihi daripada 1000 bulan, yaitu yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Makanya dilihat dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad ini, untuk mengejar Lailatul Qadar tidak bisa hanya mengejarnya ketika sudah masuk sepertiga terakhir misalkan, atau malam ganjil daripada sepertiga malam terakhir misalkan. Tetapi untuk mengejar Lailatul Qadar ini harus disiapkan jauh sebelum daripada Ramadan datang. Ini satu hal yang kita tangkap dari apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan? Fa'alaikum bi'arba'i khisalin. Ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Haslatani tardawna bihi rabbukum. 2 hal yang disenangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Antashhada alla ilaha illallah wa tastaghfirullah. Yang pertama adalah kita bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sebetulnya di dalam la ilaha illallah, antashhada la ilaha illallah ini tidak ada makna yang berhak disembah, tetapi oleh para ulama disisipkan kalimat yang berhak disembah. Apa makna antashhada ilaha illallah? Yaitu kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah satu-satunya zat, satu-satunya zat yang berhak disembah, satu-satunya zat yang memiliki asma-asma yang mulia, satu-satunya zat yang memberikan kemampuan dan tidak ada kemampuan kecuali atas kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Pada saat pandemi Ramadan pada tahun ini bisa kita maknai bahwa tasyahud atau bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah memberikan pengakuan yang seaku-akunya, yang intinya adalah membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita. Ketika pandemi kita rasakan yang sampai saat ini masih terus meningkat. Pada hari kemarin terakhir masih meningkat 300-an ya, sehingga sekarang sudah tembus di angka berapa? 12.000 ya, 1.200. 12.000 ya, 12.000 yang positif, kemudian 1.300-an yang meninggalnya masih di bawah 1.000. Tetapi ini masih meningkat. Apa yang kita maknai? Yaitu kita memiliki pengakuan yang seaku-akunya bahwa di dalam alam semesta ini tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah. Mari kita sejenak berpikir bahwa segala apapun yang terjadi ini adalah atas kuasa Allah. Oleh karenanya kita mensikapinya adalah dengan kewaspadaan yang tinggi. Tentunya dengan mengikuti protokol daripada kesehatan. Kita mengikuti dan menjalankan apa yang menjadi himbauan pemerintah. Tetapi kita juga jangan terlampau ketakutan sehingga ketakutan itu sendiri tidak bisa memberikan masalah, tetapi justru menambah masalah daripada kondisi saat ini. Ya, kita kembalikan bahwa virus COVID ini adalah salah satu dari makhluk Allah, dan tidak ada makhluk kecuali dia berlaku, bertindak, ada dan tiadanya atas seizin zat yang mengadakan. Maka dari itu hanya kepada Allah kita bersandar, dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah memberikan hikmah tersendiri
di balik musibah yang diberikan saat ini. Sehingga pada akhirnya kita mampu mengejawantahkan, mewujudkan kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga di dalam perilaku kehidupan kita, di dalam ta'abbud kita, di dalam muamalah kita, di dalam segala akhlak maupun tingkah laku kita ini semuanya diorientasikan hanya tertuju kepada Allah. Karena kita adalah dari Allah, akan kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini yang pertama yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa tastaghfirullah. Kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Istighfar artinya secara bahasa adalah menutupi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa setiap manusia itu adalah ada kecenderungan. Istighfar itu adalah artinya menutupi. Kita menutupi di dalam tubuh kita. Satu contoh, apa yang kita simpan di dalam perut ini adalah kita tutup. Kotoran aslinya. Kita menutupi kesalahan-kesalahan kita. Kita menutupi aib-aib kita. Dan istighfar selanjutnya adalah kita menutupi atas segala kealfaan, atas segala dosa yang kita lakukan. Sehingga pada akhirnya Allah menutupnya. Tentunya diganti dengan kebaikan-kebaikan yang kita jalankan. Istighfar juga memiliki makna introspeksi. Bahwa memang sudah selazimnya pada bulan Ramadan utamanya kita untuk melakukan introspeksi diri. Mawas diri. 11 bulan yang sudah kita lalui butuh kita lihat kembali. Kita cek dan kita flashback ke belakang. Kalau ada sesuatu yang kurang, maka Ramadan ini adalah untuk memenuhinya. Kalau ada yang salah di dalam 11 bulan, berarti Ramadan ini adalah untuk menyempurnakan, untuk membenarkan. Kalau ada kesalahan-kesalahan, berarti kafarahnya adalah pada bulan Ramadan. Sehingga introspeksi diri ini sangat dan dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah hal yang disenangi oleh Allah, hal yang diridhai oleh Allah. Ingat, khaslatani tardawna bihi rabbukum. Ada dua hal yang dicintai Allah, yang menjadikan Allah ridha kepada kita. Kalau kita mau mengakui Allah sebagai Rabb, yaitu dengan bersaksi tasyhadu ilaha illallah. Bahkan Nabi sendiri menyampaikan, jaddidu imanakum bisa'ah ila sa'ah. Perbaruilah iman kalian dari waktu ke waktu. Fabima ya Rasulullah, dengan apa? Ya Rasulullah, bikasrati qauli la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka sangat dianjurkan baginda Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak kalimat-kalimat tahlil la ilaha illallah, yang intinya pemaknaannya adalah kita mengakui, melakukan penghambaan sehingga diri kita ini adalah di dalam spiritual journey, yaitu kelemahan kita, kerendahan kita, kekerdilan kita, dan keagungan Allah, kemuliaan Allah. Allahu Karim. Teman-teman Ibnu EPPNU yang dimuliakan Allah, kemudian wahaslatani la budda illa bihi. Ada dua hal yang kita memang seyogyanya tidak bisa tidak, kita tidak melakukan itu. Artinya ya memang lazim kita lakukan. Apa itu? Yaitu kita mendekatkan diri kepada surga Allah, dan yang keduanya adalah menjauhkan diri dari panasnya api neraka. Ramadan ini adalah kesempatan, dan memang ini anjuran baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya agar senantiasa kita mendekatkan diri kepada kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan ini akan mendekatkan kepada pahala, dan pahala itu akan mendekatkan kepada surga. Sehingga Ramadan adalah waktu yang tepat untuk melakukan
kebaikan-kebaikan di mana memang kebaikan pada Ramadan ini berbeda jazaknya, berbeda pahalanya dengan kebaikan yang dilakukan di luar bulan Ramadan pada 11 bulan yang lainnya. Di mana kullu amali ibni Adam lahu. Seluruh amalan ibnu Adam, manusia itu adalah memang baginya. Illa siyam, kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu adalah hanya untukku dan saya yang akan memberikan pahala. Kalau amal kebaikan itu biasanya dengan rumus dilipat gandakan bi asri amsaliha, dengan 10 kali lipat, atau sampai kepada sab'i mi'atin, dilipat gandakan sampai 700 kali. Yang itu ya fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, itu setiap satu biji menumbuhkan 100 dan 100 itu akan dilipat gandakan sehingga menjadi berlipat ganda sampai 700 kali. Ini berbeda dengan puasa. Bahwa puasa itu adalah amalan yang istimewa yang diwajibkan pada bulan Ramadan. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, iftaradallahu 'alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa taghulla fihi asyayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr." Iftaradallahu 'alaikum siyamah. Allah mewajibkan amalan yang istimewa. Apa istimewanya puasa? Sehingga ya Allah di dalam hadis qudsi tadi akan memberikan pahala yang tanpa rumus, sesuai dengan kehendak Allah. Apa istimewanya? Karena sebetulnya puasa ini berbeda dengan amalan-amalan lain, di mana puasa ini memang tidak ada niatan kecuali karena Allah. Coba Anda berpikir, kalau amalan baca Quran misalkan, dengan bacaan yang fasih, dengan lantunan suara yang merdu, bahkan dimerdu-merdukan kalaupun suaranya jelek misalkan. Tetapi karena mungkin bisa jadi karena riya. Hanya caper saja mungkin Faiz dibacanya supaya didengar oleh calon mertua nih ya. Supaya nambah poin misalkan. Sehingga tidak seluruh membaca Al-Qur'an itu adalah ibadah. Bahkan ada yang diancam oleh baginda Nabi, kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tetapi justru Al-Qur'an melaknat kepada pembacanya. Na'udzubillah min dzalik. Ada celah untuk tujuan lain. Bagaimana dengan ibadah sholat? Barangkali kalau kita sholat, melihat ketika berjamaah di masjid, sholatnya dengan khusyuk, apalagi ketika menjadi imam ya, suratnya dipanjang-panjangkan, bacaannya ditartil-tartilkan ya. Tetapi bisa jadi niatannya bukan karena Allah, tetapi karena ada makmum banyak, ada yang menyaksikan banyak, sehingga dia malunya bukan karena Allah, tetapi malunya adalah karena selain Allah, karena manusia, karena jamaahnya, karena tetangganya ataupun yang lain. Bagaimana dengan sedekah? Bisa jadi sedekah juga niatannya bukan karena Allah, tetapi karena pamrih, karena riya, karena sum'ah, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada celah bagi puasa. Apa yang mau dipamerkan dengan puasa? Apa kalau kau kira kamu bau mulutnya tidak sedap, itu kamu lantas berpuasa? Bisa jadi karena memang tidak gosok gigi 3 hari 3 malam. Atau kalian memamerkan dengan sering meludah? Apakah setiap yang meludah itu orang berpuasa? Bisa jadi dia cacingan. Sehingga tidak bisa. Apa yang dipamerkan dengan berpuasa? Sehingga ini adalah amalan yang istimewa. Ramadan menjadi istimewa karena di dalamnya Allah mensyariatkan suatu perintah yang istimewa, yaitu berpuasa. Teman-teman IBNU dan IPPNU yang dirahmati Allah, bahwa bulan Ramadan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW memang satu bulan yang istimewa. Idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan
sufidatit syayatin, ketika awal pada malam bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Di mana ini tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain. Warmuzadatul jinnu wa ghuliqatil abwabun nar, ditutup pula, dikunci dan tidak ada yang dibuka. Abwabun nar, pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha, tidak ada yang dibuka. Babun, walaupun satu pintu. Wa futihatil abwabul jannah, pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satu pintu pun surga yang ditutup. Wa yunadi munadiyan, kemudian dikumandangkan orang-orang yang berseru, baghiyal khair wa ya baghiyasy syarr akshir wallaha utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Ini salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Sehingga ketika orang menjahili kita, menjahati kita, sedangkan kita berpuasa, katakanlah, ini shaim. Kamu dihujat, sedangkan kamu berpuasa. Jangan kau balas, tetapi katakanlah, ini shaim, saya sedang berpuasa. Tahan. Kemudian datanglah, lakukan kebaikan-kebaikan. Di saat orang tidur terlelap, kita perlu bangun. Di saat orang mengembar nafsunya, justru kita menahan diri, menahan makan, menahan minum, menahan nafsu kita, menahan pemikiran yang buruk, menahan prasangka, menahan pandangan kita, menahan pendengaran kita dari hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keistimewaan bulan Ramadan yang kedua adalah dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan kita dihimbau oleh Allah untuk mendatangi dengan membawa, melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan sekecil apapun kebaikan itu, karena kebaikan itu bukan hanya dilihat dari banyak dan sedikitnya, tetapi kualitasnya. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW menyeru, bentengilah dirimu dari api neraka walau bisyikit tamri, meskipun hanya dengan separuh kurma. Kalian tahu kan kurma itu ya, bahwa yang sedikit ini tidak menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Bahkan kalau kita malu melakukan kebaikan dengan hanya sedikit, ini adalah menghalang-halangi dari kebaikan. Itu tidak baik. Kadang kita malu untuk memberikan yang sedikit, malu memberikan sedikit sehingga tidak jadi memberi. Tidak demikian. Sayyidah Fatimah sendiri pernah satu saat diberikan sedekah beberapa kurma, kemudian kurma itu dibagikan kepada tetangganya, dibagi satu-satu, sedikit-sedikit. Jadi kita mulai kebaikan itu dari yang sedikit, dari yang sangat mudah. Mungkin hanya sekedar dengan tabassum. Kalau nggak punya sesuatu, at-tabassumu sedekah. Hanya sekedar bermuka berseri, tersenyum, itu juga sedekah. Dengan tasbih, bacaan tasbih itu adalah sedekah. Dengan bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Satu hal kecil kebaikan yang kita lakukan itu adalah lebih baik daripada tidak melakukan kebaikan. Sehingga kebaikan itu harus kita lakukan meskipun hanya kecil. Sehingga mungkin hanya sekedar nongkrong bareng ya. Ini kan karena kita juga tidak ngaji, tidak apa, ini hanya sekedar. Tetapi kalau ini adalah ada kebaikannya, semoga yang sedikit, semoga yang kecil kebaikan ini bisa kita kumpulkan. Karena little by little, long time to be maintained. Sedikit-sedikit kalau kita kumpulkan, ini lama-lama bisa menjadi bukan gunung, montahen ya, gunung, bukan hanya sekedar bukit. Ma'asyiral hadirin dan teman-teman IBNU, IBPNU yang dirahmati Allah,
Kemudian apa kehebatan puasa di dalam Ramadan itu sendiri? Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan di antara keistimewaannya, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah, bahwa sholat 5 waktu, antara sholat dengan sholat, ya, sekali lagi, tadi kita sholat asar sampai dengan maghrib, maghrib sampai dengan isya, isya sampai dengan subuh, subuh sampai dengan zuhur. Wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat minggu lalu sampai Jumat minggu depan. Wa Ramadanun ila Ramadan, bulan Ramadan tahun ini ila Ramadan yang akan datang. Mukaffaratun ma bainahunna idzajtanabal kabair, merupakan penebus dosa-dosa di antaranya, kecuali dosa-dosa besar, kabair. Jadi dari waktu sholat maktubah yang 5 itu bisa menjadi kafarat, bisa menjadi penebus. Dari Jumat 1 minggu ke Jumat berikutnya, ini adalah kafarah. Ramadan ke Ramadan, ini adalah mukaffaratun ma bainahunna idzajtanabal kabair. Kalau kita ada komitmen untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa-dosa besar. Ini keistimewaan Ramadan berikutnya. Apa keistimewaan puasa? Nah, dan bulan Ramadan, sebagaimana yang sangat sering kita dengarkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, dengan makna saum, imsak adalah menjaga betul kesemuanya, imanan, karena iman. Pastilah ya, kalau nggak iman nggak berpuasa. Berarti yang berpuasa ini seluruhnya adalah orang yang beriman, yakin kepada Allah, yakin kepada apa yang difirmankan Allah. Wahtisaban, dan semata-mata mencari pahala. Ya, siapapun, karena kalau kita mau pamer pakai puasa nggak kelihatan. Mau riak pakai puasa juga nggak lucu. Banyak meludah dikirain cacingan, kan? Jadi tidak ada. Sehingga siapapun yang berpuasa pada bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita betapa banyak kalau kita mau renungkan, kalau kita mau hitung setiap hembusan nafas, setiap detak jantung, setiap langkah, setiap tutur kata yang keluar, setiap telinga yang mendengar, setiap apapun mata yang melihat. Berapa kalau kita klasifikasikan? Banyak maknanya. Yang karena Allahnya, atau karena yang lain, atau karena nafsunya, yang itu menjadi dosa. Sehingga cukup dengan satu resep, berpuasa di bulan Ramadan, maka seluruhnya yang begitu banyak, yang menggunung, yang sebanyak ombak di lautan, ghufira lahu ma taqaddam, akan diampuni oleh Allah. Ini keistimewaan hanya bisa didapat pada bulan Ramadan, bulan puasa. Kemudian keistimewaan berikutnya adalah man fathara shaiman kutiba lahu mithlu ajri shaim, memberi orang berbuka puasa. Pada saat pandemi ini sebetulnya pemaknaan memberi berbuka itu tidak harus berkumpul kok. Kan tidak ada syarat berbuka di situ memberikan makanan berbuka itu harus berkumpul, kan tidak. Kan tidak ada syarat harus bersama-sama. Justru pada saat pandemi saat ini kita banyak bisa dengan berbagi, dikirimkan. Sekali lagi, jangan malu dengan yang sedikit, karena yang sedikit itu adalah kebaikan. Sedikit kalau lama-lama bisa menjadi besar. Bagaimana yang kecil kita saja tidak mau melakukan, tidak ada harapan untuk melakukan yang lebih besar. Sehingga untuk keistimewaan yang kelima ini adalah man fatara shaiman kutiba lahu mithlu ajri shaim. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka, kutiba lahu mithlu ajri shaim, maka dicatat baginya adalah pahala orang yang berpuasa tadi. Betapa untungnya. Kalau kita bisa memberikan 10 orang berbuka, berarti kita mendapatkan pahala 10 orang selain pahala kita sendiri. Dan ini hanya bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. La yang kusumin ajri shaim syai'un, tidak akan dikurangi pahala berpuasa.
Padahal pahala berpuasa di bulan Ramadan itu sangat sungguh luar biasa. Nah, ini adalah keistimewaan yang kita dapat di bulan Ramadan sehingga layak sekali. Sangat layak sekali. Ramadan ini adalah tamu agung, bulan berkah, bulan ampunan, banyak istighfar, tetapi juga bulan bersedekah, ya, bulan bersedekah. Ini menjadi keistimewaan yang keenam. Pernah ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, ayu sedekah afdal ya Rasulullah? Sedekah apa yang paling utama? Qala sedekatun fi Ramadan, yaitu bersedekah di bulan Ramadan. Maka dari itu kesempatan berbagi, kesempatan bersedekah kepada siapapun yang membutuhkan. Saat ini kita melihat pandemi Covid ini adalah sesuatu yang momok, sesuatu yang berat. Bukan hanya dirasakan orang per orang. Kita melihat betapa begitu diterapkan isolasi di rumah. Orang-orang yang bekerja, yang berjualan biasanya di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, yang tadinya ada penghasilan, bisa menghidupi, memberi makan keluarganya, saat ini sulit didapatkan, tidak bisa didapatkan. Yang biasanya bekerja, sekarang PHK sudah mulai besar-besaran, sehingga orang banyak dirumahkan. Berapa anggaran, sekian triliun yang dikeluarkan pemerintah, hanya untuk mengatasi ini. Ini kesempatan bulan Ramadan, saatnya obral pahala. Kalau mau bertanya, kapan sedekah yang paling baik? Nih, sekarang nih kata Rasulullah, pada bulan Ramadan, itu adalah sedekah yang paling afdal. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan berikutnya adalah orang yang banyak beribadah menghidupkan bulan Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni. Kalau tadi hanya sekedar berpuasa, mohon maaf nih, kadang ada orang berpuasa tetapi tidak tarawih. Bener gak? Iya. Ada yang berpuasa tetapi tidak tarawih. Tapi tetap kalau melihat tadi man shoma Ramadan, kan tidak ada syarat, ya. Man shoma, barang siapa yang berpuasa. Nah, ini di dalam redaksi lain itu ada dikatakan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan qiyam di saat orang-orang tidur terlelap, di saat orang-orang lalai dan enak-enakan, tapi justru dia diisi dengan membaca Al-Quran, diisi dengan tadarus, ya, tadarus Al-Quran. Nah, ini ada satu hal menarik di dalam tadarus. Sebetulnya tadarusa itu adalah artinya adalah saling mengajarkan, sehingga ada saling di situ, ada tafaul, ada saling melakukan. Tadarus tidak dilakukan oleh satu orang, satu membaca, satu menyimak mungkin. Satu membaca, mungkin satu menerangkan maknanya. Ini yang semestinya tadarus dilakukan. Tetapi banyak yang salah kaprah. Tadarus membaca Al-Quran sendiri-sendiri. Tidak ada tafaulnya, tidak ada salingnya. Itu bukan tadarus. Ya, qiraatul Quran begitu saja ya. Kalau tadarus itu ada tafaul, ada saling tadarusa, yaitu saling mengajarkan. Ini. Selebihnya, apa kehebatan berpuasa? Apa kehebatan berpuasa di bulan Ramadan? Kata Nabi, salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa orang yang diijabah oleh Allah. Da'watus shaim, yaitu doanya, mintanya, permohonannya orang yang berpuasa. Wa da'watul musafir, kemudian permohonan doanya musafir. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang sedang dizalimi. Ini menjadi sebuah kekhususan, sebuah keistimewaan tersendiri bagi orang yang berpuasa. Mumpung berpuasa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mulai dari dulu kita mulai dari Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ini juga doa yang perlu kita sampaikan terus kepada Allah. Semoga dengan Ramadan ini kita banyak diberkahi dengan Ramadan ini. Kemudian doa yang dianjurkan, Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ini juga doa yang diajarkan. Engkau zat yang maha pengampun lagi maha pemurah, senang pada ampunan,
maka ampunilah kami, wahai Zat yang Maha Pemurah. Pernah ada cerita di Ka'bah. Ada orang bertawaf, kemudian ketika dia sampai ke Hijr Ismail, dia menyampaikan, "Ya Karim." Kemudian kebetulannya tanpa disadari, ini orang desa. Di belakang Rasulullah juga menyampaikan, "Ya Karim." Kemudian sampai makam Ibrahim juga orang tadi menyampaikan, "Ya Karim." Rasulullah juga menyampaikan, "Ya Karim." Begitu sampai Hajar Aswad, orang tadi menyebutkan, "Ya Karim." Rasulullah juga menyampaikan, "Ya Karim." Kemudian orang tadi menoleh ke belakang, "Hei, kamu kok menirukan saya? Apa kamu mengejek saya?" Kemudian jawab Nabi, tidak mengejek. Orang tersebut belum kenal dengan Nabi, karena orang Badui, dia baru turun dari gunung. Kemudian orang Badui tadi menyampaikan, "Sungguh seandainya kamu tidak memiliki wajah yang cerah, maka saya akan marah kepadamu karena mengikuti perkataan tadi." Kemudian Jibril turun kepada Rasulullah SAW menyampaikan, tidak seluruh yang menyampaikan "Ya Karim" itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ini disampaikan kepada Badui tadi. Kemudian apa yang dikatakan Badui? Lalu apa gunanya Allah Karim, Allah mulia? Apa gunanya Allah Ghafar, Allah Maha Pengampun? Kemudian selang beberapa saat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, doanya telah diampuni. Jadi bahwa hobinya Allah, senangnya Allah itu memang mengampuni. Sehingga di antara arba'u khisalin yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi adalah kita harus memperbanyak istighfar. Karena terlebih di bulan Ramadan ini akan diampuni. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Ini yang harus kita perbanyak, doa-doa yang harus kita perbanyak. Kemudian ada subhanal malikil quddus, ada subuhun quddusun rabbuna wa rabbul subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Itu adalah di antara keistimewaan yang perlu kita perbanyak pada bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan selebihnya terkait dengan Ramadan adalah baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, "Asyam wal Qur'an yashfa'anil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu asyamu ay rabb mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahar. Fasyaffa'li fasyaffa'ni fihi wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-nauma bil laili fasyaffa'ni fihi qala fayasfa'ani." Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hambanya pada hari kiamat. Puasa berkata nih, "Ya Rabb, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari." Kemudian Al-Quran juga berkata, "Aku mencegahnya dari tidur di malam hari. Maka kami mohon syafaat buat dia." Kemudian beliau bersabda, "Maka keduanya dibolehkan memberikan syafaat." Ini adalah keistimewaan daripada Ramadan, bahwa Ramadan juga bisa memberikan syafaat karena puasanya. Istimewa lagi, ada lagi nih. Fa inna umrata fi syahr Ramadan hujjatun. Bahwa melakukan umrah di bulan Ramadan itu adalah diberi pahala orang haji. Tetapi sayang pada Ramadan kali ini Makkatul Mukarramah, kemudian Masjidil Haram, Haromen bahkan Nabawi dan Masjidil Haram sendiri masih tutup ya. Kalau kemarin ada isu itu adalah salah informasi. Ternyata reporternya salah menerjemahkan. Yang dimaksud Haromen bukan itu, sehingga sampai saat ini masih ditutup. Apalagi kebijakan haji yang sampai saat ini juga sangat mungkin ditutup ya, tidak diadakan. Maka dari itu teman-teman IPNU dan IPPNU, Ramadan ini adalah sebuah tamu yang istimewa, tamu agung, layaknya kita perlakukan secara istimewa. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah sekali lagi
menanamkan kebesaran Allah dan kerendahan kita, menebarkan kebaikan apapun, sedikit apapun yang bisa kita lakukan harus mesti kita pupuk. Mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari yang mudah-mudah, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang bisa kita lakukan, yang mungkin kita lakukan, maka kita lakukan. Kemudian kita rawat sampai penuh Ramadan yang mulia ini meninggalkan kita. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW sendiri menyampaikan, "Lau arufa ummati ma fi Ramadan," seandainya umatku itu tahu betapa kemuliaan Ramadan, maka dia akan meminta seluruh bulan ini dijadikan bulan Ramadan. Maka dari itu, teman-teman IPNU dan IPPNU, mari kita saling doa. Donga dinongo. Muga-muga kula lan sampean kabeh ini bisa memberikan yang terbaik di bulan Ramadan ini, sehingga pada akhirnya kita bisa melalui bulan Ramadan ini dengan penuh berkah, sehingga kita bisa keluar Ramadan ini dalam kondisi sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh kita semuanya. Jelas sekali, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Bukan kita saja kok yang berpuasa itu, umat-umat sebelum kita juga berpuasa. Ada yang puasanya pantang bicara. Ini sulit ya sekarang malah. Ada bahkan mungkin lebih sulit daripada meninggalkan makan dan minum. Kalau orang harus diam saja itu. Tetapi puasanya bermacam-macam. Dan bahkan ada yang mengatakan puasa ini adalah sunatullah, sebuah ketentuan Allah. Bukan hanya manusia saja yang berpuasa, tetapi seluruh makhluk Allah itu melakukan puasa. Dan seluruh yang berpuasa itu akan diberikan keistimewaan daripada puasanya itu sendiri. Kita melihat bahwa memang aslinya manusia ini kan produk terakhir ceritanya ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memproduksi yang lain-lainnya dulu, Allah memproduksi, membuat malaikat, membuat iblis, membuat binatang-binatang, kemudian baru setelah itu menciptakan manusia. Sehingga manusia ini memang mewarisi dari banyak sifat. Ada kalanya manusia itu memiliki sifat kemalaikatan, yaitu manusia yang baik. Biasanya bahkan kalau manusia itu baik itu saking baiknya itu, engkau bukan manusia, tetapi engkau adalah malaikat bagiku. Ya, biasanya ini sering siapa yang ngomong begitu itu ya. Kalau orang lagi ya memandang baik semua, ya. Ya, tai kucing rasa coklat itu ya. Itu semuanya dilihat baik semuanya. Teman-teman, ini sudah menjelang berbuka, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kali ini kita diberkahi semuanya, sehingga kita bisa menjalaninya dengan puasa yang penuh, dengan ibadah yang penuh, dengan amalan-amalan kebaikan meskipun kecil, tetapi kita lestarikan, kita istiqomahkan sampai selesai Ramadan dan kita mendapatkan berkah semuanya. Semoga dengan berkah Ramadan, pandemi Covid segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa beraktivitas seperti biasa dan melakukan kebaikan-kebaikan secara tidak terbatas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian kami ada yang kurang dan belum sesuai harapan. Akhirul kalam, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.